أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlob Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembaiatan paksa Al-Mahdi akan terjadi di depan Ka'bah, yaitu antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Namun saat itu lelaki Al-Mahdi tersebut tidak siap, dan beliau tidak menyangka bahwa dirinya akan ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin umat Islam sedunia, menuju kejayaan dan keadilan sistem Islam dan meninggalkan kegelapan dan kezoliman sistem kafir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki keadaan Al-Mahdi dalam satu malam dengan cara yang Allah kehendaki, dan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui caranya tersebut. Sehingga selanjutnya Al-Mahdi menjadi siap dan mumpuni memimpin seluruh umat Islam. Ada sebuah hadis yang artinya, Al-Mahdi adalah keturunanku Ahlul Bait yang Allah islah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki dalam satu malam. Jadi lelaki yang akan ditunjuk menjadi Imam Mahdi, dia akan tidak siap waktu dibaiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaikinya dalam satu malam. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dari kita semua ada yang bertanya-tanya, kenapa Al-Mahdi harus dibaiat dengan paksa? Maka pada kesempatan kali ini, mari kita menganalisis bersama-sama. Dan apabila para sahabat memiliki opini atau pendapat, diperbolehkan untuk berkomentar dengan cara yang baik. Kita di sini belajar bersama, karena ilmu yang sejati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya pun ada kehilafan dan kesalahan, maka saya memohon maaf kepada para sahabat semua. Lanjut ke pembahasannya. Para sahabat semua, ketika Imam Mahdi akan dibaiat, maka pada saat itu Al-Mahdi akan menolaknya dengan keras. Akan tetapi para yang akan membaiat Imam Mahdi itu juga dengan keras ingin membaiat Imam Mahdi. Mereka semua memaksa agar Imam Mahdi mau dibaiat. Sampai-sampai ada suatu riwayat yang menceritakan pada saat itu Imam Mahdi juga diancam akan dibunuh apabila tidak mau dibaiat. Allahu a'lam bishawab bagaimana cerita sebenarnya, tapi yang pernah saya baca dalam suatu riwayat seperti itu. Mungkin bisa saja riwayat itu juga dhaif, maka Allahu a'lam bishawab. Lalu kembali ke pertanyaannya, mengapa Imam Al-Mahdi harus dibaiat secara paksa? Ini ada dua jawaban dari analisa
para cendekiawan yang mengamati perkembangan tentang Imam Al-Mahdi. Yang pertama, karena beliau seorang lelaki beriman yang sejati. Karena ciri-ciri lelaki yang beriman yang sejati tidak punya ambisi kepemimpinan. Jadi orang yang sangat beriman itu tidak memiliki ambisi kekuasaan. Biasanya begitu. Seperti para sahabat yang diangkat menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat yang dipilih menjadi pemimpin itu malah takut tidak bisa menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang, nggak layak memimpin pun, tapi wajahnya muncul di semua tiang listrik dan di pohon-pohon. Itulah zaman sekarang. Tapi kita juga tidak tahu, mungkin itu karena sistemnya seperti itu. Semoga para calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia, entah dari legislatif ataupun dari yang lain, menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Lalu analisa yang kedua, kenapa Al-Mahdi harus dibaiat secara paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Beliau tidak menyangka dirinya akan diangkat menjadi Al-Mahdi. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Imam Mahdi tidak mengetahui dirinya sebagai Imam Mahdi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memelihara Al-Mahdi. Apabila Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu saja orang lain juga tahu bahwa dia Al-Mahdi. Jika orang lain tahu Al-Mahdi itu siapa, tentu musuh Islam bisa tahu Al-Mahdi itu yang mana. Lalu apabila musuh-musuh Islam sudah tahu bahwa Al-Mahdi itu yang mana, maka itu akan membahayakan Imam Mahdi itu sendiri. Bisa saja dibungkus atau diringkus atau dimusnahkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara untuk memelihara Imam Al-Mahdi. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.